minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah. Suka istighfar, Bu? Kenapa, Bu? Gara-gara ngeliat suaminya kurang ngasih duit nih, Bu, ya belanja. Istighfar, astagfirullahaladzim, kurang lagi 50.000, Insya Allah. Tapi ini Masya Allah ya, banyak orang yang suka istighfar, suka zikir. Nih bisa tersampaikan sama Allah tuh seperti apa? Karena ternyata manfaatnya dari zikir itu luar biasa. Bahkan gak kalah juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah hari ini buat jamaah Islam itu Indah, mohon dicatat juga ya, yang udah pegang pulpen sama kertas ya. Kita hari ini membahas tentang tema dahsyatnya istighfar. Alhamdulillah. Jamaah. Ada sebuah video tayangan nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah tentang wali murid aniaya guru hingga buta matanya. Akhirnya menyerahkan diri. Ini dia tayangannya. Ervan Jaya alias Ayot, wali muridnya menganiaya guru SMA Negeri 7 Rejang Lebong, Bengkulu dengan ketapel, akhirnya menyerahkan diri ke Mapores Rejang Lebong pada Sabtu malam dengan didampingi istri dan kerabatnya. Wakapolres Rejang Lebong Kompol Yusiadi mengungkapkan, Ervan akhirnya kooperatif dan mau menyerahkan diri setelah anggota melakukan pendekatan kepada pihak keluarga dan menjamin keselamatannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ustadz, biasanya orang habis melakukan kesalahan, melakukan maksiat, itu biasanya tanpa sadar kita tuh hati kita tuh gelisah. Bener gak Ustadz? Bener ya? Sering melakukan. Dosa itu kan menggelisahkan. Bener. Dan ini Masya Allah. Ternyata saya pernah dengar juga nih. Istighfar itu bisa menenangkan hati. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mohon maaf ya. Udah istighfar. Tapi kayaknya hatinya gak tenang-tenang. Ada yang salah dengan istighfarnya atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya Fadol. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Masya Allah tabarakallah. Di pertengahan Jumadil Akhir. Yakni tepatnya Ayyamul Bid 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Berarti tinggal 75 hari lagi kita bertemu bulan Ramadan. Amin. Tinggal 15 hari lagi ketemu bulan Rajab. Amin. Jamaah. Yeay. Rajab itu bulannya Allah. Bulan taubat itu, Rajab itu. Istighfar Rajab kan. Kalau Saban nisfu Sa'ban. Kalau Ramadan Lailatul Qadar. Kepada semuanya jamaah dimanapun berada. Ingat tubuh ilallahi taubatan nasuha. Kalau dipertanyakan oleh Mas Fadil kenapa ada orang berdosa sudah bertobat. Istighfar dibaca. Kok tidak ada ketenangan? Karena dia tidak bersungguh-sungguh dalam bertobatnya. Istighfar itu astagfirullahaladzim. Itu kayak mereknya saja. Apa? Merek. Aku tadi bilang apa? Merek. Seperti nauzubillah min zalik. Merek ya, mereknya. Cuma logonya doang, tulisannya doang. Garam. Yang mana yang rasanya garam? Bukan tulisannya tapi isinya. Isinya itu. Makanya kepada jamaah, betul istighfar itu akan menenangkan hati dan ketenangan itu sangat dibutuhkan. Ketika orang berdosa itu tidak ada ketenangan karena timbul kebersalaan. Perasaan bersalah yang tumbuh pada dirinya. Karena dosa itu adalah menggelisahkan. Iya, udah habis. Yuk kita duduk dulu yuk. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Waktunya udah 0. Makasih banyak Ustadz ilmunya. Jazakallah khairan katsiran. Jamaah. Kalau tadi buat orang yang gelisah istighfar. Nah sekarang ternyata istighfar itu juga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi.
bahkan Allah mempermudah jalan keluarnya. Kenapa seperti itu? Ada juga orang yang istighfar mungkin nggak pengaruh. Kita tanya guru kita Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Fadhol tepuk tangan buat Ustadz Syam. Tapi Habib Usman, Ustadz Maulana, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah, kita buka dulu Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Al-Quran surah Nuh ayat 10 diajarkan kepada kita untuk beristighfar kepada Allah karena Allah itu maha pengampun. Dengan istighfar tersebut Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Tentu saja ini adalah hujan yang manfaat. Dan juga Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Kemuliaan daripada sebuah istighfar. Lalu ditanyakan, bagaimana dengan orang-orang yang sudah beristighfar namun tidak merasakan keagungan daripada istighfar tersebut? Mungkin kurang kali istighfarnya. Kenapa? Nabi Muhammad SAW yang terbebas dari dosa saja itu tidak pernah kurang daripada 100 kali dalam sehari. Sayyiduna Abu Hurairah seorang sahabat Nabi SAW yang setiap tindak tanduknya mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam riwayat beristighfar sebanyak 12.000 kali dalam sehari. 12.000 kali. Abu Hurairah orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau kita udah makan tapi masih lapar, apa yang harus dilakukan, Bu? Makan lagi. Kalau kita udah minum obat belum sembuh, apa yang dilakukan? Cari obat yang lain lagi. Minum obat lagi. Sama. Kita sudah beristighfar tapi merasa belum tenang, berarti dosisnya kurang. Tambahin lagi. Maka sebagaimana sahabat Nabi SAW beristighfar tidak kurang daripada 12.000 kali. Kok bisa ya mereka ya? Maka apa yang membuat mereka bisa melakukan dengan sebanyak itu wiridnya sampai 12.000 kali? Karena pandai mengatur waktunya. Mereka juga orang sibuk, mereka juga bekerja. Bahkan mereka lebih sulit mungkin pekerjaannya karena waktu itu belum ada digital, belum ada internet. Mereka lebih sulit pekerjaannya. Namun sempat 12.000 kali beristighfar disebabkan karena apa? Karena tahu prioritasnya. Jadi dosisnya yang kurang barangkali. Oh itu bisa jadi. Tambahin lagi. Kita aja kalau minum obat dosisnya kurang harusnya mungkin kita minumnya 10 mili. Betul. Terus minumnya cuma 5. Nggak pengaruh di badan. Datang ke dokter, kata dokter, oh harus ditambah dosisnya. Masya Allah, jazakallah. Tepuk tangan buat Ustaz Syam, Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran ilmunya jamaah. Ada yang bilang nih, zikir ini memiliki keistimewaan lebih daripada mengucapkan istighfar secara singkat. Nah pertanyaannya, zikir yang seperti apa? Kapan diamalkannya? Coba kita tanya guru kita Habib Usman. Mohon izin tepuk tangan buat Habib Usman. Ya akhir afwan Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal baiti wansari wasari mabadu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penonton di rumah, penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya Allah, hari ini penuh dengan berkah dan karuniamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin ya Rabbal. Siapapun manusia selalu berharap meminta ampunan kepada Allah. Ada yang namanya Sayyidul Istighfar. An Syadid bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada penjelasan hadis sahih Bukhari yang namanya Sayyidul Istighfar, bahwasanya dilazimkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan untuk kita semua membaca Sayyidul
istighfar. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma anta rabbi anta la rabbi ilaha illa anta la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ana ala ahdika wa wa'dika wa wahdika mastata'tu mastata'tu a'udzu bika a'udzu bika syarri min ma syarri sana'tu ma sana'tu abu laka abu bi laka ni'matika alayya bi ni'matika alayya wa abu bidzanbi wa abu bidzanbi faghfirli fa innahu Fa innahu la yaghfiru dzunuba la yaghfiru dzunuba illa anta. illa anta. Man golaha, siapa orang yang membacanya minan nahar pada waktu siang hari muginan dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, famata min yaumihi qabla ayumsi, maka dia baca tuh ya kan, dia meninggal pada sampai sore hari, Sore hari itu. maka fahuwa min ahli jannah, dia ahli surga. Masya Allah. Wa man golaha, dan dia baca lagi nih minal lail pada waktu malam hari, kalau dia meninggal sebelum waktu subuh, dakhalal jannah. Masya Allah, ini harus dicatat nih kalau kayak gini ya. Catat. Makasih banyak Bib ilmunya, tepuk tangan buat Habib Usman. Dan ini Masya Allah buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Saya bacakan dulu, ada pertanyaan masuk nih, agak nyelip nih di Instagramnya Islam Itu Indah. Dari @ferry_dwitanta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dong Ustadz, saya kan udah sering zikir tiap harinya. Siang, malam gak pernah kelewat. Tapi kok gini-gini aja ya Ustadz, gak kaya-kaya. Malah banyak yang dikasih cobaan. Sedih Ustadz kalau gini terus. Masa gak ada jawabannya? Kok gak ada jawabannya? Ustadz Maulana ini Tidak curhat ini. ada masalah tidak punya jawaban. Betul tidak Bu? Kalau ada orang bersikir tidak tenang-tenang, tidak mendapatkan ketenangan dalam bersikirnya, berarti dia kurang bersyukur. Ibu sih Itu nanyanya. kurang bersyukur itu. Bu jangan begitu nanyanya besok-besok Bu. Kata-katanya lebih halus. Tuh kan marah-marah dia. Nanti kita lanjut ya Bu ya. Setelah yang satu ini di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Lillah. Bersyukur